Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning all. Bertemu kembali dengan saya, kalau bukan di channel kesayangan Anda semua. Alright, kalau bukan di channel Arjun Bayu Tristanto. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masing-masing walaupun secara online karena masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah sayang jangan dibuang ya. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dengan NRP 0921040041 dari kelas TO2B. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya kembali menjelaskan beberapa penugasan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penugasan evaluasi tengah semester, yaitu dengan membuktikan dan memaparkan materi pada rangkaian Astable Multi Vibrator dengan beberapa sub pokok bahasan dengan dosen pengampu yaitu oleh Bapak Didik Sukoco STMT. Baik, langsung saja saya menuju pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pada rangkaian Astable Multi Vibrator, dan selanjutnya saya akan menuju pada materi yang akan saya jelaskan. Dan ini adalah materi yang akan saya gunakan untuk menjelaskan penugasan saya untuk evaluasi tengah semester pada subbab yaitu rangkaian Astable Multi Vibrator. Untuk rangkaian tersebut seperti ini ya. Untuk rangkaiannya yaitu yang pertama terdapat komponen LF356 dan kemudian ada resistor. Untuk resistor yang pertama yaitu sebesar 100K. Untuk resistor yang kedua sebesar 86K. Dan untuk yang resistor yang ketiga ini diisi oleh RF yang memiliki besaran yaitu 100K. Dan di sini terdapat ground untuk menghubungkan pada resistor yang kedua terhadap LF356. Dan untuk LF356 sendiri untuk letaknya yang positif di atas dan negatif di bawah dengan pin yang tertera seperti berikut. Kemudian pada pin negatif akan dihubungkan pada RF yang memiliki besaran 100K. Kemudian dihubungkan pada kapasitor, lalu pada kapasitor tersebut akan dihubungkan melalui ground. Seperti ini ya teman-teman rangkaian dari Astable Multi Vibrator tersebut. Kemudian saya akan beranjak pada pembahasan yang berikutnya. Selain rangkaian di atas tadi, di sini juga ada rangkaian Astable Multi Vibrator dengan jenis yang lainnya. Namun tidak jauh berbeda dari rangkaian yang di atas. Di sini juga menggunakan atau menerapkan pada komponen LF356. Di sini negatif yang di atas, di sini positif yang di atas, dan pada pin yang di atas ini menunjukkan negatif phase saturasi. Dan untuk yang di atas, resistor yang di atas diberi nama yaitu RF. Kemudian ini garis ini yang menunjukkan Vout-nya. Dan kemudian yang ke bawah yaitu ada R1 dan R2 dengan resistor yang pertama memiliki besaran yaitu 100K dan untuk yang kedua ada 86K. Dan selanjutnya akan dihubungkan melalui jalur ground. Dan kemudian pada pin yang negatif akan dihubungkan pada kapasitor. Setelah dari kapasitor tersebut akan dihubungkan dengan ground. Dari persoalan tersebut atau dari soal evaluasi tengah semester yang mana pada nomor 2 ini adalah rencanakan pembangkit frekuensi dengan 25 kHz secara perhitungan dan video Proteusnya. Jadi
di sini diketahui bahwa nilai dari soal tersebut menggunakan frekuensi 25 kHz. Dengan diketahui bahwa kapasitor tersebut sama dengan 1 mikrofarad dan frekuensi tersebut adalah 25 kHz. Pada bahasan yang berikutnya, dengan menentukan nilai RF dengan frekuensi 25 kHz, diketahui berbagai rumus seperti di bawah ini. Yang pertama ada F sama dengan 1/T dibanding dengan T sama dengan 2 kali T. Untuk rumus yang berikutnya, yaitu F sama dengan 1/2 kali RF dikalikan dengan C, yang mana pada T tersebut sama dengan RF dikalikan dengan C dengan syarat R2 nya harus sama dengan 0,86 dengan dikalikan pada resistor yang pertama. Dan diketahui bahwa resistor yang pertama memiliki besaran sama dengan 100 kilo ohm dibanding dengan R2 nya yaitu sama dengan 86 kilo ohm. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. 25 kHz sama dengan 1/2 dikalikan RF dikalikan C. C-nya tadi berapa? Yaitu 1 mikrofarad. Dengan R1 diperoleh yaitu sama dengan 1 dikalikan dengan 2 dikali 25 dikalikan 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat min 6. Lalu hasilnya seperti ini. 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 ini atau negatif 6 ini dipindahkan tempatnya yaitu ke atas dari negatif menjadi positif, jadi 10 pangkat 6. Lalu dibagi dengan 50 dikalikan dengan 10 pangkat 3 dan hasilnya diperoleh yaitu 20 ohm. Dan kemudian setelah menghitung dari frekuensi 25 kHz, selanjutnya saya akan mencari nilai VUT dan VLT. Pada VUT tersebut diketahui bahwa menggunakan rumus yaitu R2 per R1 ditambah dengan R2 dikalikan dengan V saturasi tersebut dengan sama dengan R2 nya diperoleh 86 kilo ohm dibagi dengan R1 nya 100 dan R2 nya 86 dikalikan dengan V saturasi tersebut yaitu 12. Jadi hasilnya diperoleh yaitu 5,5 volt. Sedangkan untuk VLT nya yaitu diperoleh rumus R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2 dikalikan negatif V saturasi. Nah, di sini dapat disimpulkan adanya VUT dengan VLT, bahwa VUT dengan tata letak di bagian atas dan VLT-nya ada di bawah, maka V saturasinya pada VUT tersebut memiliki nilai yang positif, sedangkan VLT dengan tata letak di bawah VLT tersebut memiliki nilai V saturasi yang negatif. Jadi pada V saturasi di VLT tersebut memiliki nilai negatif 12, sehingga diperoleh 86 dibagi dengan 100 pada resistor yang pertama dan resistor kedua yaitu 86 dikalikan dengan negatif 12 yaitu hasilnya adalah 5,5 volt. Jadi perhitungan saya untuk penugasan pada soal yang kedua yaitu rangkaian estable multivibrator seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya. Kemudian setelah saya menjelaskan teori dari rangkaian estable multivibrator, selanjutnya saya akan menuju step yang berikutnya yaitu saya akan melakukan simulasi. Baik, langsung saja saya menuju pada simulasi tersebut. Kemudian saya akan menuju pada software Proteus saya. Kita tunggu beberapa detik ya teman-teman. Nah, di sini sudah nampak yaitu tampilan panel awal pada software Proteus tersebut. Di
Di sini saya menggunakan software Proteus versi ke-8. Dan teman-teman untuk memulai pada project tersebut, teman-teman dapat memilih pada opsi New Project seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dan selanjutnya akan tampil dengan tampilan seperti ini. Lalu saya tekan next, kemudian saya pilih yes. Dan untuk menentukan kertas, biasanya saya menggunakan kertas atau size paper tersebut menggunakan landscape A4 pada lembar kerja Proteus saya, karena yang biasa saya gunakan. Lalu saya klik next, kemudian saya next, dan yang terakhir saya pilih finish. Dan ini ya teman-teman, tampilan lembar kerja dari software Proteus tersebut. Dan sebelumnya saya akan menggunakan atau mencari komponen yang akan saya gunakan sesuai kebutuhan saya. Yang pertama, teman-teman dapat menggunakan icon P yang ada di kiri monitor saya. Langsung saja saya tekan P, lalu saya akan memasukkan keywords tersebut dengan mengetikkan atau memasukkan keywords tersebut, yaitu kapasitor. Dan ini ya teman-teman, kapasitor dengan tampilan yang seperti ini. Kemudian lalu saya tekan OK. Dan selanjutnya saya akan mencari LF356. Dan seperti ini ya teman-teman, tampilan dari LF356 tersebut. Kemudian saya tekan OK. Dan yang selanjutnya yaitu resistor. Resistor, saya akan menggunakan resistor jenis ini ya teman-teman. Lalu ini ada tampilan pada resistor tersebut. Lalu saya tekan OK. Dan kemudian jika sudah terkumpul pada komponen-komponen tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing, teman-teman dapat memasukkan komponen tersebut pada lembar kerja masing-masing pada software Proteus tersebut. Kemudian akan saya masukkan seperti ini, LF356. Dan yang selanjutnya akan saya masukkan resistor dengan sejumlah 3 ya teman-teman, seperti ini. Lalu satunya akan seperti ini. Dan kemudian selanjutnya saya akan merangkainya atau memberikan wiring pada masing-masing komponen. Untuk yang resistor yang ketiga akan saya letakkan di sini. Untuk resistor yang pertama akan saya rubah dulu posisinya, dan untuk resistor yang kedua juga sama. Kemudian saya geser sebentar. Resistor yang pertama akan saya letakkan di bagian sini. Untuk resistor yang kedua akan saya letakkan di sebelah atas dari resistor yang pertama. Kemudian untuk kapasitor juga akan saya rubah, saya letakkan di sini. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan digital oscilloscope sebagai pengukuran tersebut. Dan selanjutnya akan saya langsung berikan wiring ya teman-teman. Untuk pin yang ke-6 sebagai vout-nya akan saya hubungkan pada pin A pada digital oscilloscope seperti ini. Dan untuk resistor yang pertama akan saya hubungkan pada vout tersebut, dan resistor yang pertama akan saya hubungkan pada resistor yang kedua. Lalu R2 tersebut akan saya hubungkan seperti ini dengan saya tambahkan yaitu ground. Ini saya hapus seperti ini. Dan untuk pin yang ke-7 akan saya tarik ke atas dengan memberikan power pada di atasnya. Mohon maaf, saya rubah sebentar. Jadi seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya, pin yang ketiga akan saya hubungkan pada resistor tersebut. Mohon maaf,
saya geser terlebih dahulu seperti ini. Lalu saya hubungkan pada ground. Untuk yang selanjutnya, untuk pin yang kedua akan saya hubungkan pada resistor yang ketiga. Setelah itu resistor yang ketiga akan saya hubungkan pada resistor yang pertama. Kemudian selanjutnya setelah itu pada resistor yang kedua akan saya hubungkan pada pin B seperti ini. Kemudian untuk resistor yang kemudian kemudian akan saya wiring pada kapasitor seperti ini. Kemudian akan saya hubungkan dengan ground seperti ini. Lalu pada resistor yang pertama akan saya rubah yaitu 100, dan yang kedua 86, dan untuk R3 akan saya ubah namanya RF, dan untuk ini akan saya ubah 100. Maka hasilnya seperti ini, dan di sini akan saya tambahkan yaitu power seperti ini. Dan untuk power yang di atas akan saya tambahkan yaitu 12, dan untuk power yang di bawah negatif 12 seperti ini ya teman-teman, hasil dari percobaan saya. Kemudian jika sudah semua, saya akan memberikan sedikit variasi. Untuk sebelumnya ini akan saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya akan menuju pada sistem set animation option, lalu ini saya centang semuanya. Oke, lalu setelah itu saya akan mencoba untuk mensimulasikannya dengan menekan tombol play pada pojok kiri monitor saya dengan tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya tekan debug digital oscilloscope, dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Pada channel A dengan 2 volt hasilnya akan seperti ini, dan di sini menunjukkan yaitu 9,90 volt, yang di bawah negatif 9,90 volt, untuk yang di atas 9,60 volt, untuk yang di bawah di sini ada min 9,70 volt. Dengan pada channel B pada 5 volt, dan channel C dan D dinonaktifkan atau di off kan, dengan hasil seperti ini ya teman-teman. Pada percobaan rangkaian stable multi vibrator saya pada penugasan soal nomor 2 evaluasi tengah semester tersebut. Jadi ini merupakan hasil final dari rangkaian stable multi vibrator untuk soal nomor 2 evaluasi tengah semester dengan hasil pada digital oscilloscope seperti ini ya teman-teman. Dan saya stop terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja dari saya, pemaparan materi serta simulasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf, dan kesalahan teknis dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.